Good evening semuanya, selamat sore semua to all the parents, teachers, and also the admins who are joining us today, this evening. Selamat sore semuanya, senang sekali kita kumpul lagi. Meskipun kali ini masih ternyata harus melalui Zoom, kirain sudah bisa ya, kita berharap waktu November lalu PTM berikutnya bisa kembali offline, tapi ternyata belum bisa. Tapi senang sekali kita tetap bisa berkumpul melalui Zoom pada sore hari ini. Dan sebentar lagi kita akan memulai PTM kita pada sore hari ini. Sambil kita tetap menunggu beberapa parents yang telat. Hari ini topik PTM kita adalah bearing fruit in difficult season ya. Kita tahu beberapa tahun belakangan ini musim yang nggak mudah bagi kita semua, mau itu dari parents, teachers maupun students gitu, banyak yang berubah, banyak hal yang mungkin nggak sesuai dengan rencana kita gitu. Kita semua mengalami musim yang mungkin sulit gitu ya, difficult season. Namun kita percaya di dalam Kristus kita dipanggil untuk tetap berbuah. Amin. Jadi kita bersyukur dengan adanya PTM ini kita bisa saling berbagi dan juga belajar bersama. Jadi tanpa berlama-lama lagi, kita akan segera memulai PTM kita pada sore hari ini. Saya mengundang Pastor Benny untuk bisa membuka PTM kita dalam doa dan lanjut ke firman Tuhan. Silakan Pastor Benny. Oke, mari kita satukan hati, kita akan berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk sore hari ini kalau kami boleh berkumpul as teachers, parents. Tuhan, kami tahu bahwa tanggung jawab kami di dalam masa-masa yang tidak menentu ini tidak mungkin kami bisa lakukan tanpa Engkau. Itu sebabnya kami berdoa pada sore hari ini, Engkau yang memampukan kami untuk melakukan apa yang hanya Engkau bisa lakukan lewat kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa menyerahkan PTM sore hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Ya, selamat sore semuanya. Sore hari ini saya akan memulai dengan mengatakan bahwa tidak ada seorang pun di antara kita ini yang sungguh-sungguh siap dengan keadaan yang tidak menentu ini, ya. Tidak ada seorang pun yang sungguh-sungguh siap, ya. Dan tidak ada orang yang bisa memprediksi apa yang kita lewati sama-sama. Tapi kita tahu ada satu pribadi yang mengetahui, ya. Tuhan kita ini Alfa dan Omega. Dia yang awal, dia yang akhir. Jadi dia sudah tahu semua yang kita lewati dan tidak ada yang membuat Tuhan terperanjat, ya. Dan saya baru berbicara dengan beberapa orang, ya, anak Tuhan yang mengatakan baru saja, ya, kita ini sepertinya punya harapan karena kita melihat bahwa masa-masa pandemi ini sudah kelihatan titik terangnya akan berakhir, ya. Terus kemudian muncul masalah baru, ya. Kita semua tahu, ya, pada saat ini ada peperangan yang kita tidak sangka-sangka akan terjadi di tahun 2022 pada waktu kita masuk, dan saat ini sedang berjalan, berlangsung, dan belum ada tanda-tanda akan berakhir, dan dampaknya itu juga akan sampai ke Indonesia. Paling tidak pembicaraan ibu-ibu yang menghitung uang belanja mengatakan bahwa harga-harga pada naik. Kira-kira seperti itu, ya. Jadi ekonomi belum pulih, harga tambah naik, tekanan tambah berat. Sekalipun kalau kita mau melihat, kita perlu bersyukur kita nggak mengalami apa yang dialami oleh orang-orang yang ada di Ukraina, ya, yang harus meninggalkan segalanya karena peperangan ini, ya. Jadi pada kesempatan ini saya juga mendorong untuk kita jangan lupa berdoa untuk Ukraina. Ukraina ini adalah negara di Eropa yang punya populasi orang percaya dengan persentase yang cukup besar, dan ini merupakan salah satu negara di Eropa di mana Tuhan bekerja dengan luar biasa.
Dan jadi satu hal yang kita belajar, kalau Tuhan bekerja luar biasa bukan berarti tidak ada masalah. Bahkan masalah mereka luar biasa, ya. Dan mari kita masuk dalam pembahasan kita sore hari ini, bearing fruit in a difficult season or difficult time. Clear? Oke. Bearing fruit in a difficult season, ya, atau difficult time, ya. Oke, bisa tolong Miss Dia, ya. Saya ingin bagikan apa yang Rasul Paulus lewati, ya. Jadi kalau kita melihat kita ini orang Kristen, orang percaya, anak-anak kita sekolah di sekolah Kristen, kita mau melakukan apa yang benar, apakah kita juga mengalami bagian yang dialami oleh dunia, ya. Coba kita lihat apa yang dialami oleh Rasul Paulus. 2 Korintus 1 ayat 8 dikatakan, sebab kami mau, saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Satu ayat lagi, ayat yang ke-9, ya, ayat yang ke-9 dikatakan, bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Ya, yang pertama saya ingin sampaikan kepada setiap kita, Rasul Paulus juga bisa mengalami rasa putus asa. Tapi apa yang kita belajar di masa-masa sulit ini, next, ya, slide berikutnya, ya, be honest, ya. Bayangkan rasul besar kayak Rasul Paulus tulis surat, kemudian dia bilang, sebab kami mau, saudara-saudara, supaya kamu tahu. Dan bagian daripada yang Rasul Paulus mau kita tahu adalah kami telah putus asa juga akan hidup kami. Jadi menghadapi masa-masa sulit, nasihat firman Tuhan kepada kita, nasihat Tuhan kepada kita adalah mari kita mengakui apa adanya keadaan kita. Kalau kita capek, kita bilang kita capek. Nah, Rasul Paulus punya saudara seiman yang lain di mana dia bisa terbuka dan mengatakan keadaannya. Ya, kehidupan kita ini, ya, sebagai orang tua, ya, sebagai pendidik, kita ini di masa-masa seperti ini bisa capek, bisa mengalami masa-masa di mana kita emotionally drained karena keadaan yang sulit, mengajar anak-anak sulit, ya. Ada orang yang mengatakan kepada saya, dalam keadaan sulit ini kok anak-anak sepertinya juga tidak bisa mengerti bahwa orang tuanya dalam keadaan sulit. Tapi sesungguhnya mereka juga mengalami keadaan sulit. Cuman mungkin mereka tidak bisa mengkomunikasikan apa yang ada di dalam hati mereka. Mereka tidak tahu, mungkin usia mereka, ada anak-anak usia tertentu yang mengalami keadaan yang sebetulnya aneh untuk anak-anak, ya. Lebih banyak di rumah, tidak bisa keluar, tidak bisa berinteraksi, dan mulai behave atau bertindak dengan sesuatu yang salah gitu, ya. Tapi mereka nggak bisa ungkapkan, ya. Dan kita merasa kok mereka nggak mengerti. Tapi sesungguhnya mereka at the same boat, cuman mereka at the different level in life. Ya, kita sebagai orang tuanya, kita perlu honest, kita perlu untuk katakan, ya, kalau ada saudara-saudara seiman, ada orang-orang yang bisa mendukung kita, it's okay to be weak. Tidak masalah untuk menjadi lemah, bahkan tidak masalah untuk mengatakan kami hampir putus asa, karena Paulus juga mengatakan yang sama. So be honest, ya. Dan berikutnya next, ya. Di ayat yang tadi kita baca, Paulus mengatakan begini, supaya, jadi tujuannya kami ini mengalami masa-masa yang sulit, itu ada tujuannya.
yang paling sulit di dalam keadaan kita yang mengalami masa sulit, karena kalau kita tidak tahu kenapa kita harus lewati. Ya, Paulus mengatakan begini, supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah. Saya katakan ada dua golongan orang di dalam masa sulit ini. Saya bicara tentang orang percaya, ya, bukan orang dunia, ya, orang percaya. Ada dua golongan. Masa sulit ini akan ada orang yang menjauh dari Tuhan, tapi ada juga orang yang semakin mendekat kepada Tuhan. Saya berharap kita menjadi golongan yang kedua, ya. Ada orang yang di dalam masa sulit itu lebih banyak berdoa, ada orang percaya yang pada masa sulit itu malah merasa doa tidak doa sama saja, toh keadaan saya tetap buruk atau bahkan semakin buruk. Paulus mengatakan, di dalam keadaan sulitnya yang dimana dia hampir putus asa itu, dia katakan tujuannya, dia menemukan tujuannya untuk dia tidak taruh kepercayaan pada diri sendiri. Berapa banyak dari kita tanpa sadar pada waktu keadaan baik kita pikir kita bisa, kita hebat, sekalipun kita mungkin tidak mengatakannya, tetapi itu yang kita percayai sebetulnya, ya. Kita mempercayai kepada diri sendiri, ya. Dan ini supaya mudah untuk kita ingat, maka saya pakai awalan yang sama. Jadi masa sulit ini bisa membuat kita beralih dari pain to prayer, ya. Itu artinya kita mengandalkan Tuhan. Dan kita bisa beralih dari worry to worship, ya, dari kekhawatiran kita bawa kepada penyembahan. Saya mendorong setiap kita untuk jujur juga, bukan hanya di hadapan manusia, tapi jujur di hadapan Tuhan. Saya menemukan bahwa Raja Daud itu jujur di hadapan Tuhan. Kalau kita membaca kitab Mazmur, ya, kira-kira sepertiga kitab Mazmur itu isinya adalah keluhan kepada Tuhan. Keluhan. Kalau bahasa hari-hari ini komplain, ya. Jadi it's okay untuk membawa emosi kita kepada Tuhan. It's okay. Tuhan bisa handle itu. Dan Mazmur banyak yang ditulis di dalam keadaan Raja Daud dalam keadaan sulit atau penulis yang lain dalam keadaan sulit, dan mereka memakai hubungan dengan Tuhan itu sebagai sarana juga mengungkapkan perasaan mereka, ya. Jadi ini adalah rahasia yang Rasul Paulus katakan untuk kita. Next. Ya. Nah, saya ingin membawa saudara di dalam kehidupan Tuhan Yesus. Saya baru membaca ayat ini dan sepertinya dulu kok saya nggak pernah ya lihat bagian ini. Mungkin juga di masa sulit itu kita menemukan apa yang dulu kita nggak pernah kita baca, tapi kita nggak pernah dong, gitu ya. Di Ibrani ada dua ayat yang saya ingin bagikan buat saudara sore hari ini. Yang pertama di ayat yang ke-10 dari Ibrani pasal yang kedua. Dikatakan sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Allah menyempurnakan Yesus dengan penderitaan. Terjemahan bahasa Inggrisnya mengatakan bahwa Allah membuat Yesus itu komplit melewati penderitaan. Jadi, yang pertama saya ingin katakan, kata sempurna di sini bukan berarti dulunya Yesus berdosa, sekarang jadi sempurna lewat penderitaan. Bukan itu. Tetapi, sebagai manusia, Yesus yang tidak berdosa ini perlu melewati penderitaan untuk menjadi komplit. Ya. Di Ibrani pasal 5 ayat yang ke-8 dikatakan, dan sekalipun ia adalah anak, Yesus ini adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Jadi Tuhan Yesus belajar untuk taat.
dari penderitaannya. Dengan kata lain, Tuhan Yesus itu komplit lewat penderitaan. Tuhan Yesus belajar taat lewat penderitaan. Nah, ada sebagian orang Kristen mengatakan kalau Tuhan Yesus sudah menderita dan sudah mati di atas kayu salib, maka kita nggak harus ikut menderita. Tapi Alkitab nggak pernah loh mengatakan hal yang seperti itu, ya. Tapi justru sebaliknya, kalau Tuhan Yesus, anak Allah yang tidak berdosa, itu mengalami penderitaan untuk menjadi komplit, dan dia belajar untuk menjadi taat lewat penderitaannya. Apalagi kita. Ya. Next. Alkitab mengatakan, saudara, ya, bahwa tujuan kita ini sebagai orang percaya, sebagai orang tua, sebagai pendidik, apapun fungsi kita, ya, itu Tuhan mau melalui proses itu menjadi seperti Yesus, ya. Dikatakan di Roma 8 ayat 29, semua orang yang dipilihnya dari semula, saudara dan saya, ya, mereka juga ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya. Ya. Jadi kalau kita membaca ayat ini kita senang, ya, karena Tuhan punya tujuan untuk satu kali kita ini menjadi seperti gambar anaknya, ya. Anaknya Yesus itu menjadi yang sulung, yang mula-mula di antara banyak saudara. Kita ini privilege sekali, ya. Kita ini dijadikan oleh Allah sebagai saudara dari Yesus. Kita mau dijadikan satu gambar dengan anaknya. Ya, dan kalau Yesus perlu mengalami perkara yang sulit lewat proses untuk menjadi komplit, sempurna, itu kata-kata yang kita tadi baca. Bagaimana mungkin kita tidak mengalami perkara-perkara yang sulit, proses yang sulit di dalam kehidupan kita untuk menjadi komplit. Nah, kembali karena saat ini di Ukraina sedang terjadi peperangan, saya mendengar ada seorang pastor, ya, yang di sana yang mengatakan bahwa keadaan sulit ini menempa mereka untuk semakin bergantung kepada Tuhan. Dan keadaan sulit itu juga membuat gereja-gereja di Ukraina menjadi satu untuk menolong korban perang yang jumlahnya sangat-sangat banyak, pengungsi yang sangat-sangat banyak. Jadi Tuhan pakai proses yang tidak nyaman, ya. Tapi Tuhan menyatakan kemuliaannya lewat apa yang buruk yang terjadi. Saya tidak mengatakan bahwa peperangan ini Tuhan yang menginisiasi, sama sekali tidak, ya. Invasi militer ini bukan dari Tuhan, tapi Tuhan pakai proses ini untuk membuat anak-anaknya menjadi semakin serupa dengan gambar Tuhan Yesus. Next, ya. 2 ayat lagi, kemudian saya akan menyimpulkan apa yang saya bagikan pada sore hari ini. Dikatakan begini. Sebab sama seperti kami mendapatkan bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Perhatikan baik-baik, ya. Karena kita dapat kesengsaraan yang berlimpah, maka kita juga dapat penghiburan berlimpah. Di ayat yang ke-6 dikatakan, jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu. Sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti kami derita juga. Jadi Rasul Paulus mengatakan begini kepada jemaat Korintus. Kalau saya sebagai rasul mengalami penderitaan, kamu juga pasti mengalami penderitaan. Ya, wong Tuhan Yesus saja mengalami penderitaan kok. Ya, jadi dengan kata lain, saya juga ingin menarik
kepada zaman kita. Kalau Tuhan Yesus mengalami penderitaan, Rasul Paulus mengalami penderitaan, kemudian dia katakan kepada jemaat Korintus, kesengsaraan yang sama kamu juga akan alami. Apa yang membuat kita merasa bahwa kesengsaraan itu sesuatu yang asing buat kita? Tidak ada orang yang suka hidup sengsara, tetapi rupanya pain, tekanan, masa sulit itu adalah ingredient kehidupan yang berbuah. Ya, saya ingin mengulangi lagi. Ya, tidak ada orang yang suka masa sulit. Kalau saya diberikan pilihan, saya akan mengatakan yang terbaik adalah perang berhenti hari ini. Terus kemudian harga-harga tidak naik. Yang terbaik adalah tidak ada masalah di dalam keluarga. Yang terbaik kalau saya mengajar anak-anak semua pay attention, semuanya merespon dengan baik. Ya, yang terbaik buat saya adalah kalau saya mengembalakan di gereja nggak ada masalah. Ya, kalau pun masalahnya nggak besar, sesuatu yang ya mudah untuk ditangani. Tapi kalau saya berpikir seperti itu seringkali di dalam masa-masa yang saya anggap yang terbaik, saya tidak bergantung kepada Tuhan. Ingat, itu yang Rasul Paulus katakan. Dia hampir putus asa, itu sebabnya dia boleh sadar bahwa dia punya ketergantungan buat Tuhan. Dan di 2 Korintus 1 ayat 5 dan 6 ini, kita melihat bahwa Rasul Paulus kembali menekankan bahwa lewat kesengsaraan kita, maka kita menjadi sarana untuk menghibur orang lain. Ada seorang hamba Tuhan yang mengatakan hal ini, ya. Mungkin teman-teman banyak yang tahu hamba Tuhan ini namanya Rick Warren. Rick Warren ini mengatakan begini, orang-orang saat ini dia bilang di gereja yang dia gembalakan, kalau dia mau mentahbiskan seorang pastor, kriteria yang dia lihat adalah orang itu harus pernah mengalami masa-masa sulit dalam hidupnya. Dia harus punya pengalaman tekanan yang luar biasa terjadi dalam hidupnya. Karena dia bilang begini, orang pintar itu banyak, tapi orang yang persevere, orang yang tekun di masa sulit dan menang, itu yang kita butuhkan untuk bisa menolong orang lain. Kalau kita pernah mengalami kegagalan di satu sisi hidup kita, dan Tuhan pulihkan, maka di sisi itu kita menjadi orang yang peka pada waktu kita melihat orang lain juga mengalami kegagalan di sisi itu. Ya. Kalau kita saya melihat ini zamannya banyak orang mengalami terpapar COVID, ya. Ada orang yang setelah dia mengalami masa di mana dia terpapar COVID dan COVID-nya berat, pada waktu dia sembuh, dia tahu apa yang terjadi dalam hidupnya dan dia menjadi mudah untuk berempati kepada orang yang juga mengalami hal yang sama. Ya. Dan kalau kita tidak sadar, kadang kita merasa bahwa masa-masa sulit ini nggak ada artinya. Dan kalau kita meresponnya seperti itu, bisa jadi kita tidak mendapatkan meaning dari apa yang kita sudah lewati. Tapi kita mau belajar, ini tidak terjadi kebetulan. Tuhan kita yang merupakan Bapa kita yang baik, tahu bahwa kita ini membutuhkan apa yang kita lewati. Kembali saya ingin katakan, kita ini membutuhkan apa yang kita lewati pada saat ini, supaya kita menjadi penghiburan buat orang lain. Next, Miss Dia. Ya, ini adalah gambaran di akhir apa yang akan saya bagikan. Kalau kita melihat pohon dengan buah yang banyak, buah itu tidak pernah dinikmati oleh pohonnya. Yang menikmati adalah orang yang ada di sekeliling pohon itu,
dia bisa menikmati keindahan pohon itu, dan kemudian semakin nikmat kalau dia bisa ambil buahnya dan mulai dinikmati. Jadi kalau kita mau berbuah, bagian daripada keberbuahan kehidupan kita itu seringkali melewati proses yang sulit, proses yang kita sendiri tidak inginkan, tapi proses yang Tuhan izinkan. Jadi saya ingin memberikan semangat kepada setiap kita, termasuk juga untuk saya, kalaupun keadaan belum berakhir, masa sulit belum berakhir, itu artinya proses kita untuk berbuah lebih banyak, itu Tuhan perpanjang. Mungkin sekarang teman-teman sudah mulai berbuah, tapi saya yakin kita semua akan berbuah banyak, dan orang akan boleh merasakan kehidupan kita. Ya, jadi jangan patah semangat, orang tua, pendidik, ini masa yang sulit ya, tapi sama seperti Paulus, saya menyimpulkan kembali, kita perlu honest, kita perlu jujur untuk mengakui. Kita perlu orang lain seperti Rasul Paulus. Dan tentu kita perlu Tuhan. Kita perlu honest kepada Tuhan, dan kita perlu sadar bahwa kita perlu belajar di masa sulit ini semakin bergantung kepada Tuhan. Kita mengajar anak-anak kita semakin bergantung kepada Tuhan. Tuhan yang membawa kita melewati musim ini, Tuhan mau kita menghasilkan buah yang banyak di dalam musim-musim seperti ini. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih Pastor Benny untuk sharingnya. Jadi benar ya, kalau ini masih musim-musim mungkin yang nggak mudah bagi kebanyakan kita gitu ya, untuk orang tua mengajar anak-anak dari rumah gitu. Itu musim-musim yang berat bagi guru-guru juga, mungkin mengajar secara online nggak gampang ya dengan segala keterbatasan. Tapi kita percaya kita melewati musim-musim ini supaya kita berbuah manis. Jadi kalau masih diproses ternyata masih belum, jadi kita masih diproses untuk terus berbuah dan terus bertumbuh. Sekarang mungkin sebelum saya buka kesempatan untuk bisa ada waktu untuk tanya jawab, saya akan memberikan pengumuman, bisa di-share screen ya Miss Dia, mengenai kembalinya sekolah tatap muka hybrid yang akan dimulai 21 Maret ya. Nah, ini jadwal-jadwal hari offline-nya seperti yang sudah dikomunikasikan via WA. Kita akan kembali pelan-pelan ya, belum setiap hari, kecuali kelas tertentu ada yang sudah bisa setiap hari, tapi sisanya akan mulai pelan-pelan seperti ini. Ini sudah dikomunikasikan juga di grup WA setiap kelas. Jadi selain hari tersebut, hari offline tersebut, murid tetap melakukan pembelajaran secara online dari rumah masing-masing. Jadi ini jadwal yang kita keluarkan, pembagiannya seperti ini. Namun bila masih ada orang tua yang mungkin memiliki kendala atau masih belum bisa anak-anaknya untuk kembali tatap muka, kita meminta untuk dapat WA ke admin untuk mengisi surat izin. Bagi para orang tua yang masih belum memberikan izin, harap WA ke admin sebelum tanggal 16 Maret, hari Rabu, untuk mengirimkan surat izinnya. Nanti dapat diminta ke admin untuk mengisi surat tersebut, supaya kita tahu bagi yang tidak mengumpulkan surat izin sampai tanggal 16 Maret tersebut, kita anggap artinya akan kembali lagi masuk tatap muka di Senin, atau yang mulainya ada yang Selasa, ada yang mulainya Rabu, itu akan mulai di hari tersebut untuk per tanggal 21 Maret. Jadi bagi yang ada jadwal pelajarannya ada yang berubah, sudah kita infokan juga di grup. Jadi reminder aja untuk bisa info ke admin bagi yang tidak mengizinkan per 16 Maret, Rabu. Itu terakhir deadline-nya. Kalau tidak ada berita apapun, kita anggap akan kembali seperti jadwal yang sudah kita umumkan di masing-masing grup kelas. Seperti itu. Itu aja ya Miss Dia ya. Ada lagi? Oh ya, ini beberapa protokolnya ya, sama seperti sebelumnya, memakai masker, seragamnya tetap
setiap hari seragam MSA kecuali Kamis, PI, dan Jumat batik. Alat tulis masing-masing, botol minum dari rumah, snack dan lunch juga dari rumah masing-masing. Untuk kelas kindergarten sampai grade 2 tidak ada lunch di sekolah, grade 3 ke atas ada, tapi tetap dengan protokol dan juga pembagian assign seating yang sudah diatur. Jadi mereka di kursi yang memang seharusnya mereka tempati dipisah dari teman-temannya, seperti itu. Mungkin pengumumannya segitu aja. Kalau ada yang mau ditanyakan, mungkin related ke yang tadi dibagikan, atau mungkin mengenai kelas tatap muka, boleh. Sambil kalau ada yang mau ditambahkan, Miss Ratna, silakan. Iya, kami buka kesempatan mungkin untuk ada dari Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan. Jadi mau bertanya dari apa yang di-share-kan tadi, yang relate ke mungkin apa yang kita alami, ada pertanyaan, atau bisa juga bertanya dengan konteks yang lain, enggak apa-apa. Karena hari ini kita punya kesempatan untuk bertemu, paling tidak kami juga mau untuk bersama-sama kalau ada concern atau ada pertanyaan atau ada struggle mungkin yang Bapak Ibu lewatkan, atau dari para guru juga boleh untuk kita komunikasikan sama-sama. Kami berusaha untuk membantu menjawab apa yang kira-kira menjadi concern-nya. Mungkin itu kita kasih kesempatan dulu. Karena saya tahu ada beberapa orang tua yang mungkin juga mengalami struggle di masa-masa ini dengan anak-anak ataupun atau mungkin ada hal lain yang ingin di-sharingkan. Bisa juga itu jadi kasih contoh, misalnya temannya atau sesuatu yang kira-kira menjadi pertanyaan. Silahkan. Karena kalau Bapak Ibu bertanya, mungkin kita jadi sama-sama belajar. Jangan malu, jangan sungkan. Silakan untuk ditanyakan. Ya, silakan Bapak Ibu. Kami tunggu karena saya percaya pasti ada banyak yang mungkin kita lewatin yang kadang-kadang menjadi pertanyaan buat kita. Nah, kita bisa sama-sama belajar melalui komunitas ini. Hari ini kita bisa berkumpul bersama, kita bisa saling share. Saya percaya pada waktu kita bertanya, mungkin bukan hanya kita yang mengalami, tapi teman-teman kita yang lain juga mengalami. Sehingga kita bisa sama-sama belajar untuk atau saling sharing how to solve kira-kira apa yang kita sama-sama lewati itu. Silakan, kami tunggu, jangan malu-malu. Ini ada yang nanya yang ini ya, Bu Sandra ini ya, namanya Orisa. Vaksin booster untuk anak-anak belum, Bu, karena baru kan ya. Vaksinnya belum lewat 6 bulan, jadi kayaknya nggak tahu juga ya untuk anak-anak peraturannya nunggu berapa bulan gitu. Jadi nggak tahu kalau mengenai 6 bulannya atau lebih, tapi sementara ini belum, karena yang batch pertama aja kan baru Desember akhir, Bu. Jadi kemungkinan mungkin pertengahan tahun ya, kalau 6 bulan baru kita dapat info. Tapi untuk booster sejauh ini belum, karena kita batch pertama yang di bawah 12 tahun ya, itu kan baru Desember gitu. Untuk yang sudah di atas 12 tahun ikut dewasa. Jadi kalau sudah 6 bulan bisa booster. Tapi yang anak-anak ini masih belum, Bu. Sejauh ini nunggu. Kita mungkin nunggu sekitar 6 bulan ya, atau nggak tahu kebijakannya gimana untuk anak-anak. Gitu untuk vaksin. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Kalau hening ini Miss Lucy sama Miss Liani nyanyi nih kayaknya ya. Mereka sudah siap lagu duet tadi, sudah latihan. Tapi malu-malu. Miss Lucy saja, Miss. Saya Katanya duet. saya kedinginan ini lagi di luar lagi snowing. Miss Lucy aja itu seger. Saya lagi healing di sini.
Oh iya, boleh. Lagi healing ya. Oke. Ada yang masuk lewat chat, nanti saya bacakan. Masih setengah chatnya nanti. Sambil kita menunggu ya. Oke, mau minta tips ke Pastor Bernie, how to be best friend for our kids, how to make friends gitu dengan anak gitu. Boleh dibantu Pastor Bernie? Mungkin yang ngechat itu bisa